Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sini berkumpul dalam acara rapat sosialisasi rapat kerja SD Negeri 2 Melaya tahun 2023-2024. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Dusun yang mewilayahi SD Negeri 2 Melaya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi ibu yang bertugas kami persilakan. Saya di sini ditunjuk sebagai kepala sekolah mulai tanggal 5 Juni. Namun saya dari 4 tahun ajaran baru. Sambil perkenalan, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Terutama CV dulu saya, kurikulum vitae saya, biodata. Di Banyuwangi, sekolah SD, SMP, sampai SMA juga di Banyuwangi. Lalu untuk pendidikan gurunya, saya mengambil jurusan KSDP atau Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah. Prodinya atau program studi S1 PGSD di Malang, yaitu Universitas Negeri Malang. Ada ibu yang dari Malang? Oh belum. Yang ditempatkan di sini. Untuk pengetahuan saya SD SMP tadi kan SD
SMP SMA kan di Banyuwangi, lalu sekolah S1-nya di Malang. Lalu setelah itu saya pernah merantau ke Flores, Bu. Udah pernah merasakan tanpa listrik, makanya dengan program itu saya merasakan bersyukur, karena kalau di Bali, Jawa pasti kan listrik masih lengkap ya, listrik, air. Namun saat dulu saya di Flores selama 1 tahun itu benar-benar merasakan anugerah saya. Aslinya di Jawa itu ada listrik, ada air, lalu transportasinya. Kalau dulu transportasinya itu bareng-bareng sama kadang ada babi. Lalu di rumah yang menonton adalah ibu bapak. Lalu yang di masyarakat, kita sebagai anggota masyarakat itu juga ngajarin anak-anak seperti kayak buang sampah. Kalau kita di sini di sekolah sudah nggak buang sampah, tapi kalau di rumah nggak diajarin atau di masyarakat anak-anak bebas buang sampah nggak diingetin, sama aja. Jadi memang harus berkelanjutan. Lalu indikatornya manajemen sekolah yang tangguh. Lalu yang kedua, saya diberikan kesempatan oleh Ibu Kepala Sekolah termasuk Dewan Guru, tenaga pendidikan juga untuk menyampaikan beberapa hasil rapat komite kemarin. Karena 9 bulan yang lalu saya dengan tugas kepala sekolah, sehingga saya memegang 2 tugas. Sekarang saya bisa dikatakan cukup lega nih, karena ada Ibu Kepala Sekolah baru yang sudah jadi tugas saya sudah mulai berkurang, tinggal saya fokus di kelas. Mudah-mudahan dari program yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah nanti bisa saya terapkan di sekolah ini, dan tidak lupa mohon kerjasama dan bantuan dari Bapak Ibu wali siswa nih, mohon maaf, beserta kerjasama dari Bapak Ketua Kepala Kewilayahan. Nah, di sini saya perlu sampaikan sedikit, kemarin adalah beberapa hal. Jujur saja saya ini adalah Ibu Putu Ayu Ari Sujita. Beliau dulu sebagai guru TK ya bersama Ibu Kadek nih, namun beliau sudah almarhum meninggal. Sehingga untuk mengganti posisi yang kosong sebagai ketua komite sementara adalah Ibu Ayu Eka Yanti. Beliau ada di depan nih. Beliau sebenarnya sebelumnya menjabat sebagai bendahara komite, karena ketuanya nggak ada, otomatis dan kerelaan nanti dari Ibu Eka yang menggantikan ketua komite sementara. Nih, kemudian Bapak Iwayan Eko Suryana itu sebagai sekretaris. Bapak Iwayan Eko-nya hadir? Nggak hadir. Ibunya ada? Nggak ada. Kemudian Ibu Ayu Eka Yanti sebagai bendahara, cuma sekarang sementara digunakan sebagai ketua ketua komite. Kemudian selanjutnya ada Ikadek Suandre, anaknya bernama Ibu Nurah Edi Permana. Ya, kalau mohon maaf ya kalau yang lazim di masyarakat dipanggil Pak. Sementara ketuanya adalah Ibu Eka sebagai ketua. Bagaimana Bapak Ibu, langsung aja nih, apa perlu ditunjuk ketua baru atau bagaimana? dari Ibu Eka, kalau yang sendiri lihat dari dalam wajahnya Bu Eka, pasti Bu Eka menolak. Tapi kembali lagi Bu Eka, ini untuk kebaikan putra putri kita juga nih. Bagaimana Bapak Ibu untuk ketuanya? Apa diubah lagi? Atau ada yang mau berminat? Silakan Bu Eka, rasanya terbuka. Kalau saya jadi anggota juga pasti jawabannya begitu juga nih. Tapi ya kembali lagi, ini untuk kebaikan kita bersama. Gimana? Ditetapkan Ibu Eka kita atau bagaimana? Gimana? Ditetapkan atau kita polling aja langsung nih lewat angkat tangan? Mungkin yang setuju ditetapkan mohon mengangkat tangannya. Yang paling tidak 80% lah yang angkat tangan nih. Bu Eka bisa lihat ke belakang. Mohon izin Bapak Ketua Kepala Kewilayahan nih,
ditetapkan nih. Terima kasih Bu Eka. Mohon kerjasamanya tetap Bu Eka nih. Yang kemarin sudah terbina dengan baik, kita tingkatkan lagi. Nah, berarti ketuanya tetap Bu Eka nih. Kemudian sekretarisnya Bapak awalnya Eko ini nggak hadir, ini gimana nih? Mau ditetapkan juga? Kita ada gimana ditetapkan nih? Berarti kesimpulannya gimana Pak? Diganti sekretarisnya ya. Setujunya berapa? Untuk yang punya banyak kan dengannya cuma satu. Ya, sedikit ya. Kita tapi ada bahasa sukarela itu yang perlu dibilang, karena sukarela dan harus kita minta itu kan sumbangsihnya sukarela keikhlasan. Sekarang dibayar lebih baik kan, artinya minta sekian kan lebih baik bahasa daripada ada bahasa sukarela tetapi kami dianjurkan sekian. Pakok namanya itu bukan sukarela. Dan kita bisa membedakan bahasa sukarela dan bahasa ingin mencari menyumbangkan sesuatu untuk anak-anak yang baik. Kita berharap kalau memang tujuannya itu baik, kita pun mendukung. Tetapi kita juga lihat dari segi faktor ekonomi kita di lapangan, kita tidak semua sama. Itu perlu dikoordinasikan. Tidak serta-merta kita harus sekian karena bahasanya berbeda. Yang mohon dikondisikan bagaimana seharusnya. Kalau memang itu seperti yang saya katakan tujuan, kita masih mendukung gimana kita yang karena bahasa itu tidak ada bahasa sukarela. Yang namanya sukarela kan serela-relanya, ya namanya kita tidak mungkin lah serela 1.000 buat cuman kan ya terima kasih. Bersama wali murid juga harus menyadari berapa sih sumbangsihnya terkait masalah pendidikan ini atau pendidik sekolah ini. Kita harus menyadari itu. Kita tahu bahwa intinya awal, mohon maaf, belum tahu membedakan artinya sumbangan dan kewajiban. Kalau wajib berarti sekian dan sumbangannya lain. Yang kita menyadari juga, tapi tidak masalah, itu bagus juga. Apa yang disampaikan oleh murid juga benar. Artinya apa? Saya bukan membela si A, enggak. Artinya kita harus menyadari karena disampaikan oleh ketua komite belum tahu mana itu sumbangan dan mana itu sumbangan wajib. Tapi yang penting kita juga menyadari terkait masalah itu. Mohon maaf. Nah ini kedepannya kita juga harus menyadari itu terkait masalah sumbangan apa yang disampaikan tadi. ini itu jelas. Kami sebenarnya apapun yang menjadi tujuan dari pendidikan itu kami mendukung. Tidak ada istilahnya ini, cuma kadang-kadang kan dari segi cara kita berbicara perilaku, kadang-kadang niat kita bagus, cara pengeluarannya kita, pemahamannya juga harus beda. Itu yang perlu dikoordinasikan. Jadi kita tidak merasa terbebani dengan apa yang menjadi tujuan sekolah. Karena kami itu dididik di sini, kami sudah bersyukur
berikan karakter yang Ya, jangan sekali kita kena 50.000 itu dalam 1 tahun nanti yang terkejut. Nah, kalau memang ini realisasinya bisa diterima kita buat, ini akan kompleks sekali. Artinya berapa? Mungkin 5.000, mungkin 10.000 setiap bulannya. Nah, ini menyangkut juga lebih etis lah di dalam segi kita merayakan suasana. Nah, di sini juga saya singgung sedikit. Bagaimana situasi sekolah kita ini di sini dari dulu. Saya juga orang di sini dulu. Saya orang di sini dulu. Nah, di sini kami itu mempunyai kegiatan sebagai dulu pembinaan di sekolah di sini. Ada usaha halaman. Di sini ada usaha halaman. Bagaimana usaha halaman ini untuk menutupi sedikit-sedikit itu. Nah, di sini ada apa? Ada mangga. Bagaimana realisasinya untuk menjaga daripada hasil kita itu jangan sampai terjadi hal di luar daripada anak-anak yang mengaku. Nah, ini dulu. Karena usaha halaman ini sangat menjangkau dulu saya usaha. Saya usaha ini dari hasil usaha halaman itu dalam perpisahan dulu itu tidak pernah menyangkut apa. Betul itu. Nah, marilah kita di sini sampai kita itu di sini untuk memajukan pendidikan kita iuran untuk prestasi atau kegiatan, baru kita usaha halaman juga ini perlu dijaga dengan baik. Nah, itu dari kata saya. Dan bagaimana sekarang keputusan daripada 50.000 ini, bagaimana ibu apa sudah keputusan bagaimana atau kayak setiap bulan. Nah, ini yang saya mohon. Terima kasih. Untuk semua palawari murid, kalau ditetapkan setiap bulan iuran, kan waktu apa itu Maulid Nabi atau Saraswati kan ada bulannya yang ditentukan. Kalau iuran tiap bulan kan sampai 12 bulan. Kalau pas waktunya pelaksanaan itu belum lunas gimana? Kan nunggu 12 bulan kalau tiap bulan mungutnya itu. Kalau begitu gimana kalau ditarik 2 atau 3 kali dalam 1 tahun gitu maksudnya, biar pas waktu pelaksanaannya udah lunas gitu. Makasih untuk perhatiannya. Silakan semua. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu sendiri yang teman-teman, mohon izin teman kami berdua tidak bisa hadir karena ada acara tersendiri. Untuk itu saya sendiri sudah kembali juga mengikuti acara rapat rutin. Baik, mari kita coba bersyukur kita kehadapan Allah. Kalau sekolah itu tugas guru, lalu di rumah bapak atau ibu wali murid yang memberikan suatu pandangan ke depan bagaimana anak bisa berjalan seperti apa pendidikan ini, yaitu program dari Bapak Bupati meningkatkan taraf hidup si anak, bagaimana caranya yang baik. Tapi dalam hal ini orang tua juga sebagai pengasuhnya juga harus koordinasi memberikan suatu pemahaman kepada anak bagaimana anak ini berjalan dengan baik. Sekarang ini kan zaman teknologi canggih, jadi masalah HP merupakan kadang-kadang merupakan suatu kemajuan teknologi, kadang-kadang habis makan HP yang diambil. Nah, ini juga sebagai acuan dari Bapak atau Ibu murid, bagaimana anak ini biar jangan terlalu banyak main HP. Nah, ini kalau anak-anak ya kalau ibu dan bapak boleh main HP, kan itu punya teknologi ke depan yang dia. Memang di sana ada informasi yang ingin mengajukan pemikiran kita, tapi yang jelas saya inginkan anak-anak yang banyak main HP.
Pertama, ibu ngaruh badan juga. Belum cukup umur nanti kita tidak bisa baca. Nah, maka dari itu sedikit saya sampaikan apa yang disampaikan dari ibu kepala sekolah terkait sidang misi. Sekarang ibu dan wali murid menerangkan bagaimana si anak ini bisa menyambut pendidikan dengan baik. Baik, Bapak Ibu, saya tidak terlalu banyak. Tadi setelah komite sudah dibahas, tidak perlu saya sambung lagi. Yang penting di sini koordinasinya. Kenapa? Ketua komite Bapak Ibu yang menentukan. Ketua dan jajarannya itu sebagai penanggung jawab. Ini menentukan adalah masyarakat itu sendiri. Cuma itu yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Saya ketemu dengan Om Sadi, Om Sadi Sadi Om. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dari Bapak Harusen. Semoga kita sama-sama bersinergi ya teman-teman untuk memberikan pendidikan anak yang menyeluruh. Jadi bukan hanya nilai akademiknya, non akademik dan juga karakter diri. Mohon kerjasamanya di sekolah, di rumah dan juga masyarakat. Untuk selanjutnya mohon kesediaannya jika mungkin ini pertriwulan dulu ya, 3 bulan lagi sebelum atau sesudahnya PTS nanti akan kita berkumpul lagi. Setuju ya? Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi untuk menyampaikan program di sekolah agar komite atau wali muridnya juga mengetahui program yang akan dilaksanakan di sekolah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Om Santi Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam bahagia.